Ruwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ruwiyan dan dikatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan amal termasukkan Nabi itu qala dari surga Nabi. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Khoslatani utawi akhlak loro, sikap loro, perbuatan loro, pekerti loro. Iku rasai aura suci, iku afdalu. Luwih utama min umat tinimbang saking khoslatani. Ada dua akhlak yang tidak ada satu pun lebih utama dibandingkan keduanya. Ada dua sikap, dua perilaku, dua karakter yang tidak ada sama sekali yang lebih utama daripadanya. Pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Nomor 2, wa naf'ul muslimin, gawe manfaat kepada orang Islam. Didhawuhi Kanjeng Nabi ada dua hal yang sudah tidak ada lagi lebih utama darinya. Pertama, iman kepada Allah. Tidak ada namanya amal apapun, perbuatan apapun yang lebih utama dibandingkan iman. Karena iman itu merupakan sertifikat, merupakan ijazah, merupakan janji yang sehingga amal perbuatan kita semuanya bisa diterima karena iman. Kalau iman, bahkan dosa apapun yang terjadi pada diri kita, selama kita masih iman, kita akan dimasukkan surga. Sekarang bajingan, mbok nyolongan, mbok tukang zina, pokoknya iman dan mati ini membawa iman, ini akan dikeluarkan dari neraka. Kata dikeluarkan berarti jelas bar mlebu itu ora enek ditokno iki durung mlebu. Karena Kanjeng Nabi dawuh yakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratun minal iman, akan keluar dari neraka. Berarti di neraka tidak selama-lamanya. Orang yang hatinya masih ada satu semut budak. Semut budak itu semut kecil, benih keimanan, percaya bahwa Allah Ta'ala adalah pengiran. Yakni ada ikatan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba kita ingat-ingat kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini adalah kalimat yang sangat sakral, di mana wong kafir pir itu dengan kalimat ini sudah menjadi mukmin dan semua dosanya akan diampuni. Qul yantahu yufarlahum ma qad salaf, katakan Muhammad, kalau orang-orang kafir itu berhenti dari perbuatan kekufurannya, berarti dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
Rasulullah yughfar lahu ma qad salaf. Dosane sing sak pirang-pirang itu disepuro karo Gusti Allah. Lume tenan. Luar biasa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah disebut kalimat tahlil. Lah para kalimat tahlil iki lek digawe diucapno wong kafir iso Islam kok terus mari ngono wong ngarani ana wong ngucapno la ilaha illallah cah tahlilan iku bid'ah. Kan yo iya, aku ni kata wong diucapno wong kafir iso masuk Islam. Lah kok wong Islam muni la ilaha illallah, la ilaha illallah jare bid'ah. Niku lha yo ora merusak agama, ora enek ora iso ngaji ra paham. Aneh. Dan kalau sudah masuk Islam sekalipun perbuatannya sudah tahu sholat, sudah tahu poso selama sholat masih yakin dan ini wajib, poso selama yakin dan ini wajib, walaupun tidak haji selama haji ini wajib, yakni menganggap wajib. Ini akan peluang keluar dari neraka. Bahkan bisa diampuni segala dosanya yang sehingga terus masuk surga. Oleh syafaat. Karena orang itu berhak mendapatkan syafaat yang sehingga dia keluar dari neraka. Kalau memang ada ikatan, kalau memang ada janji, kalau memang ada sertifikat. Apa sertifikatnya? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Dawuh insyaallah. La yamlikuna syafa'ata illa man adzina lahu. La yamliku syafa'ata illa man adzina lahu rahmanu. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indallahi ahda. La yamlikuna syafa'ata, siapapun tidak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan illa man ittakhadha indallahi ahda, kecuali orang-orang yang telah menjadikan orang-orang yang ada ikatan janji kepada Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane afdhalu dzikri itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalau kita jabarkan dari semua sifat Gusti Allah, niku kabeh termasuk kabeh diringkes wonten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing mengandung aqaid 50 niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau mlebu neraka selamat di situ masih ada kalimat niku la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah akan dikeluarkan. Ya entah itu berapa lama harus dipanggang di neraka. Mergo wong niku ngilangno najis, ngilangno kotoran, ngilangno dosa niku dipanggang. Lani ngilangno penyakit barang niku panjenengan kudu dipanggang. Ana kolesterol, darah tinggi, asam urat niku kudu dipanggang.
kongkon dijemur, dipepe, dikerukep sampai metu keringat. Mulai metu keringat terus insyaallah hilang kokrok nyakitin. Kolesterol itu kokrok. Lho napa? Mergo dosa-dosa niku iso ilang nek dipanggang kaya ngoten. Lah nek sakniki carane manggang iku enek sing rada primpen tapi bayar. Niku sing jenenge sauna. Napa? Sauna niku panjenengan dilebokno kamar terus ditutup rapet terus kayak uap saka wape napa niku rempah-rempah niku kanggo gawe ngrontokno dosa-dosa, ngrontokno penyakit-penyakit kita. Ngoten. Mengko lek wis entek penyakit, lek entek dosa-dosane baru dimasukna surga niku karena ada iman. Tapi lek gak iman mati dalam keadaan kafir sewalie berarti tidak memiliki pertolongan yang sehingga amal bagus bagaimanapun, berapapun bahkan langit bumi seisinya digunakan untuk menebus dosanya tidak akan pernah diterima. Innal ladzina kafaru summa matu kuffaran falan yuqbala minhum ma bis samawati wal ardi lawiftadat. Orang-orang yang tidak beriman dan matinya tidak beriman, la yuqbala minhum ma bis samawati wal ardi. Langit bumi saisine kabeh digawe tebus. Tidak diterima oleh Allah melalui standar bi. Andai kata dia digunakan untuk nebus, untuk nyogok, gak bisa diterima. Padahal gak ada orang yang bisa sedekah nebus di antara langit bumi. Pokoke nek wong ku duwe dunya sak langit bumi sak isine ora enek. Dosa koyo ngoten mon ora diterima. Kenapa? Karena tidak ada ikatan, karena tidak ada janji. Demikian pula wong sing duwe kalimat syahadat ada ikatan janji, salah ya apa akan diterima. Cara wong anu sekolah selalu berbuat baik di sekolah, belajar ya opo, tapi gak terdaftar. Gak enek daftari, gak termasuk bakal oleh ijazah, gak bakal ada kelulusan walaupun dari sekolah, walaupun dari aktif, walaupun dari pemukul. Lah, sewali elek terdaftar walaupun belingo, ya bangga lulus sudah contoh paket C. Itu bangga lulus. Jadi yang penting daftar di C, betul. Ana kelulusan, dapat koyo napa sih? Enak kelulusan. Dan daftarnya di sini, janjinya di sini, stambuknya di sini, jadi itu kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Suatu hari sahabat Mu'ad niku digonceng kali Kanjeng Nabi. Numpak unta digonceng gitu. Terus Kanjeng Nabi dawuh mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wis salah wong sing muni la ilaha illallah diartine la ilaha illallah iman akan mlebu swarga. Qala sambat matu wa injan qala wa injan.
Wa insyaallah, walaupun to dikutukan zina, walaupun to dikutukan nyolong. Mlebu swarga walaupun kudu digodhog, dhisik kudu dipanggang dhisik untuk ngilangno teyeng-teyeng. Teyeng-teyeng ilang karek murnine tok niku mlebu swarga. Lho, iki jaminan. Berani supaya kula lan panjenengan dalam akhir kalamnya selalu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelahnya kula lan panjenengan itu acara mawon mari ngomong apa wae akhiren tutupan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, agar supaya akhirnya kalam kita benar-benar iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Al-Quran mengatakan orang yang tidak iman tidak bisa ditebus dengan langit bumi seisinya, berarti orang yang iman masih bisa ditebus. Walaupun belum mesti dari ketebus diterima. Siji, nomor loro, gak nglarakno wong balik gawe manfaat maring wong. Selalu membantu kepada orang lain. Jadi itu manfaati nang manusia. Dengan apa? Ya terserah, bil maqal, dengan pembicaraan. Kalau mampunya hanya memberitahukan tentang pembicaraan. Isone ngomongi, bisa negur nyumbang pendapat, belum bisa pendapatan karena memang tidak punya pendapatan. Yos nyumbang baru omongan. Bisa lek ejek duwe pangkat, pompong awake iso menolong kepada orang lain, menolong agama, urusono agama dengan pangkat. Bangunan madrasah dengan pangkatmu, bangunan masjid dengan pangkatmu, bangunan TPK dengan pangkatmu, urusono kegiatan Islam, amankan Islam karena kamu punya pangkat. Bu niku ketua RT, apa ketua RW, apa pak kepala desa, apa pak camat, apa pak bupati, pak gubernur, apa presiden, dan di atas presiden sudah tidak ada lagi kecuali ketum. Lagi ketum. Nah, niku karo pangkat. Tapi nurungi karo pangkat, wis yo tekonono isone sing dipangkat ku apa bijake ngeten mawon. Lek ora dengan pangkat ya bil mal, dengan pendapatan. Jadi kalau bisa dengan pendapatan dan pendapat. Kalau memang tidak bisa dengan pendapatan, ya dengan pendapat saja. Pendapat saja. Kalau ada orang akan berbuat maksiat, coba kita datangi padanya, dirayu dan dibujuk agar dia meninggalkan maksiatnya. Niki dengan makol. Kalau dengan mal ada orang yang mestinya, niku ana uang, niku bendino niku ngumpul duit nyambut gawe, isu. Pamit sore niki budal nang lokalisasi tempat begegek antri untuk menunggu hidup tenang dari laki-laki.
Dia selalu datang kepada tempat-tempat penjual khamr. Niku penggaweane ngoten. Akhirnya penggaweane ngoten dalu terus mulai isuk nyambut gawe. Sehingga kondang di kalangan masyarakat bahwa dia itu seorang yang gemar maksiat. Padahal tidak pernah, dia itu mabuk tidak pernah. Dia numpak begenggek juga tidak pernah. Tapi kapan punya uang kemudian datang kepada toko khamr. Bu, sampai biasanya kalau waktu satu malam ini dapat berapa? Misalnya dapat 100.000, sudah sekarang saya beli 100.000, tolong jangan buka malam ini. Nah, sehingga pada waktu itu malam itu tidak buka, yang akhirnya orang-orang yang biasa mabuk gak bisa beli, berhenti. Demikian pula orang-orang yang biasa menjual diri terhadap hidung belang dari laki-laki. Dia datangi, Mbak, Tante, biasanya kan suatu tante-tante ini. Semalam biasanya dapat berapa? Sudah mesti mas, berapa biasanya rata-rata? Ya 50.000. Sudahlah, sekarang sampean saya beli 50.000, kamu tidur tidak usah ngelayanin hidung belang. Kadang satu malam bisa memerdekakan 5 orang. Akhirnya, dia tidak memperdulikan dengan suara masyarakat bahwa dia itu seorang yang tukang mabuk atau ahli zina, karena memang dohirnya itu selalu datang ke tempat-tempat pemabukan dan dohirnya datang pada lokalisasi. Maka jangan dikatakan kalau orang datang kepada lokalisasi berarti setuju dengan orang lokalisasi. Orang datang pada Borobudur berarti setuju dengan agama itu. Tidak bisa, kita jangan memvonis hatinya seseorang. Lalu ditanya oleh istrinya, sampan apa enggak takut mas kalau mati nanti tidak ada yang merawat, tidak akan dijauhi masyarakat. Biarin, Allah tahu. Dan nanti kalau enggak ada yang nyolati, sedekah, jangan percaya, jangan ragu. Besok itu saya yang menyolati raja, Sultanul Ulama pada waktu itu. Lupa namanya saya. Kemudian diterangkan dalam kitab Risalatul Kusyairiyah. Lalu betul, pada suatu saat namanya Sultanul Aulia, Sultan di daerah situ, raja di situ niku, ingin tahu keadaan masyarakat dengan menyamar. Biar tahu masyarakat bawah dengan menyamar, ya berpakaian biasa seperti layaknya masa karat. Tiba-tiba masuk di dalam lorong, menemukan seorang mayit yang tergeletak di pinggir jalan, tidak ada yang ngurus. Lalu oleh raja tersebut dirawat, ditanyakan pada masyarakat, orang ini namanya siapa? Dia orang mana? Rumahnya di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Masyarakat memberitahukan kalau dia itu orang yang bejat akhlaknya, yang selalu mabuk dan selalu bersamaan dengan begenggek. Akhirnya ditanya, rumahnya mana? Rumahnya sana. Dibawa ke rumahnya. Lalu ditanyakan kepada istrinya,
bagaimana perbuatan istri suamimu itu? Dibilangin, diceritakan pada raja itu, tapi nggak tahu kalau itu raja. Maaf Pak, orang itu sudah saya bilangin, apakah tidak resiko perbuatan yang semacam itu selalu menolong kepada orang lain dengan cara itu. Dia mengatakan jangan khawatir, besok saya matinya bisa lagi raja. Dek, rajanya itu langsung tersentak. Saya raja. Karena yang imam itu raja, sultanul auliya, sultanul ulama, wakilnya banyak orang yang mengikuti. Melalui tandane wali niku keramat jenazah. Waktu sih mati niku lho wis keramat. Sedone niku keramat di mana saja. Kalau kita tahu seperti Mbah Maimun Zubair, orang Indonesia wafat di Mekah. Walaupun toh di sana bukan negaranya, tapi apa yang terjadi di sana ramai yang menghormati, sing nyolati ghaib seluruh dunia. Masya Allah. Ibarul ulama. Datang di Indonesia, waktu selamatane pitung dina niku mawon Pantura tutup, tidak bisa lewat sana. Dialihkan, bis-bis tidak bisa. Kembalian seseorang, keampuhan seseorang itu bisa diketahui setelahnya mati. Kadang si urip rapati kentarang seperti tadi kelihatannya adalah orang yang suka mabuk, suka beli minum atau campur dengan budaya, tapi ternyata itu adalah waliullah. Kita juga tahu seperti kiai kita yang Abdurrahman Wahid, dalam waktu hidupnya selalu kontradiksi, selalu kontroversial. Ulama kontroversial yang selalu banyak orang nggak cocok karena gak nutut karo ilmune. Sudahlah, banyak yang memaki-maki, yang mencaci-caci. Namun Masya Allah, ketika wafat, Masya Allah, luar biasa. Bahkan tidak hanya setelah wafat, sampai sekarang per hari ini bisa 30.000 pengunjungnya. 3.000 pengunjungnya. Per hari ini setidaknya 3.000. Sehingga bisa anfa'un linnas, memberi kemanfaatan kepada manusia. Orang-orang sekitar Jombang sana, waduh, bisa menjual es degan, dawet, terus menjual apa itu pakaian dan lain sebagainya, oleh-oleh Jombang, dan menjual kaos. Tukar tempat parkirnya Pemda penghasilannya ini 1 bulan berapa miliar niku dengan. Wis mati niku anfa'un nas, kita malu melihat mereka. Delok para awliya niku isin. Ada Sunan Giri pun wafat. Selalu naf'un lil muslimin. Wa naf'un lil muslimin, memberi kemanfaatan kepada orang Islam. Dokar niku sak tarian 40.000. Padahal 10 menit pun main. Gak sampai 10.000 digawe. Mudun 40.000. 10 tarian 400.000. Lek PP 800.000. Niku guru dokar. Jajan dokar nang Sewapura. Nang sampean. Gak laku. Ya laku lah duit pasti. 50.000 niku wis apik. Tukang ojek. Masya Allah.
10.000 hanya 5 menit. Kita ngojek nggak sampai 5 menit. 5 menit lah gampangan. 10.000, 20.000. Wong dulu 20.000. Gandeng 20.000. 20.000 5 menit oleh 20.000. 10 menit oleh 40.000. Wah. Luar biasa. Belum lagi melariskan PO nih oh. Niki wis mati oleh manfaat dan wis mati niku si akeh pengunjunge. Oke sing nyolati. Walaupun toh orang mengatakan itu jelek, Allah akan memperlihatkannya. Mulane Gusti Allah dawuh wal quruni al-qur'um. Sudahlah kamu selalu zikirlah kepada saya, ingatlah kepada saya, sebutkan saya, nanti saya akan menyebutkan kamu. Caranya apa? Allah Ta'ala menyebutkannya dengan memandarkan kepada malaikat. Hadza abdi. Kedua, dengan cara menjadikan manusia-manusia menyebutkan. Kita nggak pernah tahu dengan Wali Songo, selalu menyebutkan dengan Raden Sunan Ampel, Raden Rohmat, Sunan Derajat, Raden Kosim, Sunan Bonang, Syekh Said Maulana Makhdum dan seterusnya. Sebutkan terus Romo. Masya Allah. Seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi selalu disebutkan sepanjang masa. Bahkan Gus Dur saja selalu Gus Durian mana-mana. Masya Allah. Dan sebutan selalu positif, tidak ada yang negatif. Maaf yang lainnya, ya sudah wafat. Tak selalu menyebutkan seperti itu. Nikilah khaslatan la syai'a afdalu minhuma. Dua perkara, dua akhlak yang tidak ada sesuatu apapun yang melebihi darinya, lebih utama darinya. Apa? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Hiduplah untuk kemanfaatan dari orang Islam. Nah orang karo bondo manfaati karo bondo, manfaati karo pangkat, manfaati karo bondo. Jadi gua mau mati-mati karena punya pangkat di hadapan Allah, bisa manfaati kepada manusia. Nggih. Ini sing urip peteger atau gawe manfaat dijalui cetil banget cari tulung yo sambat. Kapan mereka diberi manfaat manusia? Bahkan kalau ada orang ingin selamat itu jongkrok gak manfaatnya malah justru udel-udel bondone wong digangsir. Bukan bikin manfaat kepada manusia, malah bikin jereh nanti manusia. Mengenai pocong, apa-apa, ngomongin dikit, selalu menyakiti kepada manusia. Masya Allah. Al-bil badan. Ya orang Isa ya tinggal badan. Soyo. Ada orang repot kita soyo. Ada orang ngangkat suket tidak mampu kita melok munggahno. Ini termasuk manfaat kepada orang lain dengan badan yang sehat. Ada orang membawa suatu keberatan, kita angkatkan. Ono kudanan kita wedangi, panas kabeh.
Terus menurun, diusahakan bermanfaat pada orang muslim dan harus iman pertamanya.